Pernah Anda kupas bawang tuh? Kupas mana intinya sampai akhirnya kulit terakhir sama juga tuh, nggak ada isinya tuh. Ibu Pansel mengatakan bahwa supaya presiden tidak intervensi maka aturan hukum itu yang diberlakukan. Lo justru keliru, presiden mesti intervensi. Karena kita memilih presiden untuk memberantas korupsi. Jadi kalau pikiran presiden nggak boleh intervensi, artinya dia tutup mata terhadap proses seleksi ini sesuai dengan atau setuju dengan Donald atau seperti apa? Komentar Anda. Anda punya catatan lah tentang seleksi pimpinan KPK yang ramai ini, Bung Rocky. Oke, kenapa seleksi itu jadi ramai? Karena kita belum keluar dari kondisi darurat korupsi itu. Udah normal orang nggak persoalin. Dan kedaruratan itu barusan 2-3 jam lalu diperlihatkan soal OTT kasus bawang bersama disebutkan di situ itu politisi dari PDIP bersama dengan Kongres PDIP di Bali. Ada kontras moral orang segera lihat. Jadi ini yang saya sebut ada kedaruratan yang berlanjut sehingga seluruh komentar publik sebetulnya mesti dibaca di dalam rangka kedaruratan itu. Jadi Anda mau kupas tuntas sesuatu yang darurat. Tidak mungkin kita bisa kupas tuntas karena kayak kupas bawang. Anda nggak dapat intinya karena itu kulit semua kan. Pernah Anda kupas bawang tuh? Kupas mana intinya sampai akhirnya kulit terakhir sama juga tuh, nggak ada isinya tuh. Jadi keadaan ini yang saya kira menggelisahkan orang yang akalnya masih sehat. Misalnya tadi Ibu Pansel mengatakan bahwa ya, supaya presiden tidak intervensi maka aturan hukum itu yang diberlakukan. Lo justru keliru, presiden mesti intervensi. Karena kita memilih presiden untuk memberantas korupsi. Jadi kalau pikiran presiden nggak boleh intervensi, artinya dia tutup mata terhadap kemungkinan bocornya syarat-syarat yang seharusnya diperlihatkan dilewati aja. Presiden harus intervensi. Harus intervensi. Dalam bentuk apa? Itu problemnya kan. Kasih public address sehingga orang dapat semacam sinopsis bahwa oh presiden nggak mau tipe ini, tipe itu. Nah ini yang nggak bisa dibaca oleh Pansel. Apa problemnya? Karena Pansel menganggap dirinya adalah sekedar panitia teknis, bukan panitia etis. Itu terrepresentasi dari hal-hal yang disoroti Donald atau hasil atau output paling tidak dari 40 orang-orang yang dihasilkan atau dipilih oleh Pansel? 40 itu hasil seleksi teknis, bukan seleksi etis. Saya mau terangkan itu. Karena social origins dari KPK adalah problem etis ketika Orde Baru berkuasa. Jadi pada waktu itu diskusi tiap hari itu. Bagaimana agar supaya korupsi berhenti itu? Kita bikin analisis waktu itu bahwa ada 2 lembaga yang tidak memerlukan sebetulnya diangkat secara independen. Satu KPK, satu KPU. Ini di awal reformasi itu. Supaya apa? Supaya semangat reformasi itu dimanifestasikan langsung dengan penunjukan oleh presiden terpilih pada waktu itu. Asumsinya adalah surplus moral pada si presiden masih bekerja. Jadi kalau presiden punya legitimasi kuat, ya diangkat aja. Saya mau anggota KPK, komisarisnya A, B, C, D, E. Orang nggak akan protes kalau presidennya legitimasinya kuat pada waktu itu. Nggak terjadi. Demikian juga KPU. Tunjuk aja. Nggak usah lewat DPR. Karena DPR justru adalah filter yang sangat bias pada waktu itu. Nah yang pada waktu itu sekarang masih sama. Jadi problem Orde Baru carry over ke dalam keadaan sekarang. Itu yang saya katakan, itu kayak kita kupas bawang nggak akan ketemu. Kondisi saat ini Anda lihat presiden perlu intervensi itu Harus. dengan kondisi saat ini. Jadi, tapi saya mau terangkan ya, bukan intervensi dalam arti mengganggu, tapi kasih sinyal bahwa saya pemimpin negara, saya ingin tidak ada korupsi, karena itu saya akan intervensi. Ki Gerung terakhir. Ya closing statement Anda tentunya. Harapan. Ya harapan, tantangan atau kekecewaan Anda Bu juga boleh. Saya tidak punya harapan. Anda tidak punya harapan. Dan itu hopeless. Bukan hopeless. Tidak ingin berharap dari yang ini. Terus berarti akan separah ini. Anda terima saja atau Anda lihat ada harapan di luar ini yang bisa menyembuhkan kasus korupsi? Oh banyak harapan itu. Kalau ada public outcry,
ada kemarahan publik terhadap keadaan ini. Ada semacam protes yang betul-betul radikal tuh. Kan kayak tadi saya terangkan bahwa ada kongres di Bali disorot oleh kamera, ada OTT di KPK disorot oleh kamera tuh. Jadi dari awal kita lihat ini semacam parodi tuh. Orang nggak berharap parodi ini berlanjut tuh. Jadi saya tidak ingin kasih plus point, tidak punya harapan terhadap kerjaan pansel, tapi berharap ada public outcry. Ada kemarahan publik lah, diucapkan secara terang-terangan tuh. Nah, sekarang itu nggak mungkin kita lakukan karena keterlibatan publik dalam politik menurun. Tadi saya baca SMRC bikin survei, 43% rakyat Indonesia takut berpolitik dibandingkan dengan 2014 cuma 20%. Justru naik kebencian orang pada politik, ketidakpercayaan pada politik. Jadi ini soalnya dalam keadaan itu dari harapan pada proses sekarang ini